pembahasan tentang ancaman terhadap pembunuhan, ya. Di antara keistimewaan manusia yang ketujuh kemarin adalah berhubung kait tentang bahwa manusia dijadikan oleh Allah sebagai salinan wujud dari alam semesta. Kemudian berhubung kait dengan pembunuhan, orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama akan dibawa ke neraka. Nah, ini. Nah, cuman penjelasannya, ya. Insyaallah nanti sedikit dari apa yang telah dijelaskan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, insyaallah saya baca sedikit. Namun sebelumnya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, kita tujukan pada guru-guru kita, bil khusus kepada mu'alif hadzal kitab sahibus sirril wafi wal fahmis safi Sayyidina Syahmat Asrari radhiyallahu anhu. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari bidarini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasul. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa zuriyatina bi futuhil arifin. Wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid daraini amin. Pembahasan tentang ancaman terhadap pembunuhan, ya. Sebab di sana ada pandangan yang mengatakan semuanya yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Orang yang membunuh akan masuk neraka. Ya. Baik. Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata sesungguhnya seorang pembunuh kelak di hari kiamat akan ditarik, ditahan dan diseret oleh orang yang terbunuh, ya, untuk menuju hisab. Ini. Jadi orang yang membunuh akan ditarik oleh orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh, yang terbunuh kan ditarik menuju hisab, ya. Agar dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan pembunuhannya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada pembunuh tersebut, "Apa latar belakang kamu membunuh seseorang?" Maka tidak ada jawaban dari pembunuh selain jawaban, "Saya membunuhnya karena penguasa," atau marah kepada hakim, atau karena dalam kekuasaan seorang raja. Ya. Sekira mereka semua sewenang-wenang membunuh orang yang mereka kehendaki. Dengan arti kata, mereka melakukan pembunuhan bukan hak, ya, karena kezaliman. Kan? Tapi kalaulah melakukan pembunuhan karena hak, karena kisos, maka itu tidak mengapa. Yakni pembunuhan yang diperbolehkan oleh syariat. Dan inilah cobaan yang besar, kekacauan yang dahsyat, musibah yang parah dan dosa yang sangat berbahaya. Sekiranya membunuh seseorang dengan tanpa adanya sebab ataupun tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat, kan? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu kan supaya diseret, ditarik masuk neraka. Oleh karena itu Sayyidina Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, "Jauhilah perbuatan membunuh dan janganlah dirimu jangan sampai melakukan kesalahan yang paling keji ini." Baik. Kemudian, apakah ada taubat bagi pembunuh? Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang membunuh dan dibunuh akan masuk neraka. Seakan-akan kat situ tak ada pintu taubat bagi seorang pembunuh. Lantas macam mana penjelasannya? Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau ditanya oleh seseorang, apakah ada taubat bagi pembunuh? Beliau menjawab seakan-akan heran terhadap pertanyaan ini. Apa yang kamu tanyakan? Ya. Lalu orang tersebut mengulangi pertanyaannya sampai 2 atau 3 kali. Lalu beliau radhiyallahu an berkata, tidak mungkin ia mendapatkan taubat. Ini. Jadi kalau menurut pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa orang yang membunuh tidak ada pintu taubat, ya, tidak akan mendapatkan taubat. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat orang yang dibunuh akan datang seraya menyeret kepada pembunuh dan bergelantungan pada pakaian pembunuh, ya, yakni ditarik, ya. Begitu juga yang akan dialami oleh orang yang berkelahi, ya, berkelahi sehingga sampai pada aras. Lalu orang yang dibunuh mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, orang ini telah membunuhku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pembunuh, celakalah engkau. Lalu ia diseret ke neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi menunjukkan kalau berpandukan hadis ini, seorang pembunuh tak akan diterima taubatnya. Ini secara pemahaman hadis ini. Berdasarkan hadis ini kami dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak ada taubat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh dengan sengaja dengan sesuatu yang memang dapat membunuh. Ya. Ini lainlah, sengaja tapi hanya dilempar batu kecil, sengaja main-main aja, tapi ternyata dia mati. Itu berarti melakukan sesuatu yang pada dasarnya, pada umumnya dia tak mati. Ya, hanya dilempar batu kecil saja. Tapi kalau mati, berarti itu tak masuk dalam kategori ini. Kalau kategori ini berarti memang dia membunuh menggunakan sesuatu yang mematikan. Baik, kemudian demikian ini adalah pendapat Sayyidina Ibni Abbas. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Abu Salmah bin Abdurrahman, Sayyidina Ubaid bin Aziz, Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Qatadah, ya, Sayyidina Doha, dan ulama yang lain-lain. Yakni pembunuh akan kekal di neraka dan akan dimurkai serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas. Jadi tiada taubat, tiada pintu taubat bagi seorang pembunuh. Ini ikut pandangan ulama-ulama tadi berdasarkan hadis tadi itu. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Syaikhani, ya, dan Imam An-Nasai dengan jalur yang sangat banyak. Di antaranya dari Sayyidina Sa'id bin Zubair radhiyallahu an, ya, beliau berkata, ulama Kufah bersilang lidah, ya, pada firman Allah pada surah An-Nisa ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jelas ikut ayat ini dan hadis yang di atas tadi bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam dan Allah marah kepadanya. Kemudian, ya, kata Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'id bin Zubair, lalu saya datang kepada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu an untuk menanyakan tentang ayat tersebut. Kan? Ikut ayat tersebut memang tak ada taubat, ya, tak ada taubat, tak terbuka. Ya, pintu taubatnya tertutup bagi pembunuh. Kemudian beliau menjawab, ayat tersebut termasuk akhir ayat yang diturunkan dan tidak ada satu ayat pun yang merombaknya, yakni tak dinaseh, tak ditukar atau tak dirombak, ya. Dalam riwayat Tabrani
Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang jika mengetahui syariat Islam, lalu ia membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah jahanam dan tidak ada taubat baginya. Sebab dia tahu, ya, dia tahu, mengetahui syariat Islam berarti dia tahu hukumnya membunuh, kan? Tapi dia melakukan juga membunuh dengan sengaja, ya, tanpa tanpa yang dibenarkan oleh syarak, maka neraka jahanamlah sebagai apa? Ancamannya. Sedangkan menurut ulama salaf dan khalaf, bahwa pembunuh mempunyai kesempatan bertaubat jika ia bertaubat. Nah, ini. Ulama-ulama yang lain, ulama salaf, ramai ulama salaf tabi'in, ya, tabi'in contohnya. Begitu juga ulama khalaf, ulama selepas itu mengatakan bahwa orang yang membunuh masih ada kesempatan untuk bertaubat, kembali kepada jalan Allah, kemudian khusyuk, merasa hina, dan melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, kan? Dan kesewenang-wenangan yang menimpa orang yang dibunuh akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membunuh kalau memang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Dan hal ini banyak ayat yang menyebutkan, di antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Nah, jadi kalau selain syirik, contoh membunuh orang, nah ini kalau dia bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dan jadi selain maksiat, selain dosa, selain syirik, kalau bertaubat masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Muhaddis Al-Kabir Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, tidak diterimanya taubat orang yang membunuh dengan sengaja itu diarahkan pada peringatan dan ancaman yang sangat keras terhadap pembunuhan. Jadi supaya, kenapa, apa yang dimaksud dalam hadis yang mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh dibawa ke neraka, ditarik ke neraka. Dalam ayat yang di depan juga demikian, kan? Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dimaksud adalah tidak diterimanya taubat itu untuk menakut-nakuti supaya masyarakat tidak melakukan pembunuhan. Nah ini. Dalam ayat yang dijadikan, ya, hujjah oleh Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Ibni Abbas rahimahullah tidak menjelaskan bahwa orang yang membunuh akan kekal di neraka. Akan tetapi dalam ayat tersebut hanya menjelaskan mengenai balasan orang yang membunuh. Dan tidak ada riwayat dari beliau rahimahullah bahwa orang yang membunuh itu akan dibalas dengan kekal di neraka. Tak. Mungkin masuk, tapi karena taubat, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Dia tak akan kekal di neraka. Sedangkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terhadap hadis tentang seorang Bani Israel yang telah membunuh 100 jiwa itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Kisah yang telah membunuh 199 orang. Ya, kemudian apa? Dia tanya kepada ulamanya, masih adakah pintu taubat bagi saya? Katanya tak ada. Kamu dah membunuh 99, maka tak ada pintu taubat. Maka dibunuhlah ulama tersebut. Ya, kemudian pergi kepada ulama yang lain, ya, bertanya lagi, masih adakah pintu taubat bagi saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Dan dia mengatakan, masih ada pintu taubat, masih terbuka. Nah ini. Yang pada akhirnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
walaupun belum sempat bertaubat, tapi sudah ada niat untuk bertaubat dan kemudian meninggal di tengah perjalanan. Tapi niatnya sudah akan bertaubat. Maka dengan niat yang akan bertaubat itu menjadikan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, berdasarkan hadis-hadis ini dan hadis riwayat Syekhani, berupa orang mukmin selalu dalam keluasan agamanya selama ia tidak mengalirkan darah yang diharamkan, sebagaimana ulama salah berpendapat tidak diterimanya taubat pembunuh orang mukmin tanpa hak, ya. Orang yang membunuh dengan sengaja akan mendapatkan ancaman sebagaimana ancaman kepada orang kafir, ya. Diancam. Begitulah supaya tidak terjadi pembunuhan. Nah ini supaya tidak terjadi pembunuhan. Nah, jadi untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa manusia tadi. Sedangkan menurut mayoritas ulama muhakkikin, ya urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni akan disiksa jika Allah menghendakinya dan diampuni jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wallahu alam. Jadi itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi biasalah antar ulama kemudian berselisih pendapat, yang satu mengatakan tak diampuni, yang satu mengatakan diampuni. Nah itu biasa dalam suatu masalah. Maka kita kalau memahami sesuatu hukum jangan langsung fokus kepada satu pandangan saja. Mungkin pandangan yang satu, ya pandangan yang satunya tadi yang mengatakan tak akan diterima taubatnya supaya apa? Orang supaya menjauhkan diri dari perbuatan membunuh, sedangkan yang satu yang diterima taubatnya itu adalah bagi mereka yang sudah mungkin terlanjur membunuh, masih adakah pintu taubat? Nah ini, jadi dari dua sudut pandang lah, ya, dari dua sudut pandang. Maka menunjukkan kepada kita macam mana Allah memuliakan anak Adam, memuliakan manusia, sehingga kita tidak diperbolehkan mengalirkan darah manusia dengan tanpa sebab. Sebab seseorang apabila sudah bersyahadah, ya, maka terjagalah hartanya, terjagalah nyawanya. Nah, maka itu termasuk tujuan maqasidus syariah, diantaranya adalah menjaganya nyawa. Nah, menjaga nyawa, maka diharamkan pembunuhan kecuali menurut haknya syariat, yakni sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Wallahu a'lam. Begitulah ikhwan akhwat sedikit apa yang dikongsikan. Memuliakan manusia, jangan mudah membunuh manusia tanpa sebab itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu alam. Moga-moga ada manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.